Shalom, apa kabar teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana? Apakah kita masih tetap ada dalam sukacita Tuhan? Apa pengalaman-pengalaman selama beberapa hari kita sudah memasuki tahun 2025 ini? Saya percaya ada begitu banyak cerita-cerita yang diberkati, ada begitu banyak juga mungkin cerita-cerita sedih dan duka cita, apapun itu. Kembali hari ini bersama dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Mari kita sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Firman yang disampaikan pada hari ini kita percaya itu adalah Allah sendiri, karena Allah yang akan menuntun kehidupan kita hari demi hari pada kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Hari ini saya berbicara tentang pelayanan. Apa itu pelayanan dan mengapa kita harus melayani? Di dalam ayat yang kita baca tadi bahwa Kristus, ayat yang ke-15 sebelumnya dikatakan di situ Kristus adalah kepala dan kita semua ada di dalam satu tubuh. Jadi kita semua itu adalah bagian-bagian tubuh yang tersusun dengan rapi dan diikat menjadi satu oleh pelayanan. Semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan dari tiap-tiap anggota. Kita melihat di sini bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita semua jemaat Tuhan satu dengan yang lain ya. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi jari-jari, ada yang menjadi leher, ada yang menjadi kaki. Semua kita adalah bagian dari anggota tubuh Kristus karena yang menjadi kepala adalah Kristus. Nah sekarang di sini seringkali kita mendengar di dalam pertemuan-pertemuan ibadah ya para hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor ya, sintua atau rohaniawan ya, sering memberitakan bahwa mereka mengingatkan supaya jemaat, supaya kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan, menasehati, mendorong, bahkan memotivasi jemaat agar kita ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagi yang sudah melayani, ayo makin giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi ada juga yang belum mengerti hakikat dari pelayanan itu sendiri. Bagaimana dengan jemaat yang cukup pasif, bahkan tidak mau tahu dengan pelayanan ini. Banyak mereka yang bersifat ya seperti yang saya katakan tadi, pasif, tidak mau peduli, merasa berpikir apa untungnya buat saya. Nanti kalau saya melayani yang diuntungkan kan nanti pendetanya, gembalanya, hamba Tuhannya. Nanti kan kalau saya melakukan segala sesuatunya maka yang akan jadi tenar nanti pendetanya, gerejanya. Untuk apa saya melayani atau apa impactnya buat saya ketika saya sudah bekerja, saya sudah melayani Tuhan, upahnya buat saya apa? Atau sebaliknya, ada yang memang sama sekali tidak mau tahu, peduli amat itu kan tugas orang-orang yang memang berohani. Saya ya cukuplah dengan tugas-tugas saya di duniawi ini karena tugas saya di duniawi pun sudah cukup banyak. Saya tidak mau lagi terlalu diribetkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang hanya untuk orang-orang yang berohani. Disinilah tentunya diperlukan kesadaran dan pendewasaan secara rohani. Dan tentunya tugas pelayanan ini bukan hanya tugas mereka-mereka yang menurut kita adalah berohani. Tapi ini adalah tugas semua orang. Karena kita tadi dikatakan adalah bagian atau anggota daripada tubuh Kristus. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-16 tadi. Untuk tujuan itulah setiap orang percaya sebenarnya dibekali dengan talenta yang berbeda-beda. Jangan katakan bahwa saya nggak punya talenta, saya nggak punya sesuatu yang bisa saya pergunakan atau saya sumbangkan untuk saya bisa melayani. Ingat, dengan hamba yang dipercayakan dengan talenta oleh tuannya, itu minimal dengan satu talenta dipercayakan tuannya. Sebab itu jangan katakan bahwa kita tidak memiliki talenta atau sesuatu yang bisa kita kembangkan
untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Karena minimal kita punya satu karunia, kita punya satu talenta yang siap dikembangkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan kita menjadi seperti hamba yang dipercayakan satu talenta. Dia sadar dia cuma punya satu, tapi dia tidak mau mengembangkannya. Mungkin ada yang berpikir, untuk apa saya kembangkan? Apa untungnya buat saya? 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Haleluya. Jadi kita dipercayakan oleh Tuhan dengan karunia, dengan talenta yang harus kita kobarkan. Dan di dalam 2 Timotius tadi dikatakan, aku memperingatkan kamu. Ini adalah peringatan, ini adalah warning untuk kita harus terus menyemangatinya. Kita yang kenali, kita yang tahu. Bahkan kita yang harus menggali, menemukan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya. Yang bisa saya pergunakan untuk membesarkan kerajaan Allah. Untuk melayani Tuhan. Mungkin ada yang berkata, saya gak punya suara yang bagus untuk saya bisa memuji nama Tuhan. Baik. Saya tidak punya kemampuan untuk berkhotbah. Untuk membuka channel YouTube. Untuk bisa khotbah di gereja, khotbah di komsel, khotbah di kebaktian-kebaktian rumah tangga. Oke, tidak masalah. Saya tidak punya keberanian untuk menjadi penerima tamu. Oke, mungkin ada orang yang untuk menjadi penerima tamu pun tidak punya keberanian. Saya tidak punya keberanian untuk menjadi kolektan. Baik. Apakah tidak bisa untuk membersihkan gereja? Pelayanan-pelayanan bukan hanya yang terlihat atau pelayanan mimbar. Apakah kita tidak bisa menjadi seorang pendoa yang bekerja di balik layar, yang orang tidak melihat tetapi menghasilkan kuasa yang dahsyat dan luar biasa? Apakah kita tidak bisa menjadi orang-orang yang memperhatikan ada debu di atas meja gereja, ada lawa-lawa yang ada di sudut-sudut dari gereja? Kan sudah ada orang-orang yang dibayar oleh gereja untuk membersihkan itu. Saudara, apapun itu, ketika itu menjadi alasan untuk kita tidak mengerjakan pelayanan kepada Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang diperingatkan. Aku memperingatkan kamu agar kamu mengobarkan karunia Allah. Tidak mungkin kita tidak mengenali dan tidak mengetahui apa karunia Allah di dalam hidup kita yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Mengapa setiap karunia dan talenta itu harus dikobarkan? Karena pada saatnya, ini yang harus kita ingat. Pada saatnya nanti Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab dari setiap orang, dari setiap kita untuk setiap talenta yang Tuhan sudah percayakan. Jangan berpikir bahwa karunia talenta saya sedikit, maka saya tidak harus mengerjakannya. Tapi mereka yang diberikan banyak itulah yang punya tanggung jawab untuk memperbanyak talentanya. Ingat, ketika tuannya mempercayakan talenta kepada hamba dengan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, tuannya itu kembali mendatangi hambanya dan menanyakan talentanya. Haleluya. Demikian juga dengan Tuhan kita. Dia nanti akan kembali bertanya kepada kita, sudahkah kita melipat gandakan atau mengobarkan karunia dan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Jangan menjadi seperti hamba yang dipercayakan 1 talenta itu. Dia mengubur talentanya dalam-dalam. Dia menyimpan talentanya dalam-dalam. Dan ketika tuannya datang, dia menyerahkan talentanya yang 1 tadi. Tidak ada penambahan apapun. Dan apa yang Tuhan katakan, hai engkau hamba yang tidak setia, masuklah di dalam perapian yang bernyala-nyala. Tetapi bagaimana dengan keadaan hamba yang dipercaya dengan 2 talenta dan 5 talenta itu? Ketika tuannya datang menjumpai hamba itu, ternyata mereka melipat gandakan talentanya. Sehingga ketika tuannya datang, tuannya senang. Tidak peduli dengan jumlah awalnya. Sekali lagi, bukan jumlah awal yang menentukan. Tetapi ketika mereka dengan penuh semangat, sukacita, mengobarkan
karunia talenta itu sehingga menjadi 2 kali lipat jumlah dari jumlah awalnya, maka tuannya senang. Dan apa yang Tuhan katakan? Sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah di tempat kebahagiaan Tuanku. Bersama-sama dengan dia, kedua hamba ini berbahagia. Kenapa? Karena mereka melipat gandakan talenta yang sudah dipercayakan kepada mereka. Melayani pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dibuat main-main. Bagi yang pada saat ini sudah terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, engkau sebagai pemain musik, sebagai penyanyi yang memegang multimedia, sebagai pemimpin kor yang mengatur jemaat, apapun itu yang mungkin saya belum sebutkan satu persatu pada saat ini, ketua muda-mudi, apapun pada saat ini kepercayaan yang sudah diberikan kepada engkau, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Lipat gandakan. Jika selama ini permainan musikmu belum terlalu baik, belajar sehingga engkau melipat gandakan talenta. Belajar dari yang memang sudah lebih baik permainan alat musiknya, sehingga engkau dapat memainkan alat musik itu dengan jauh lebih baik, ya. Walaupun mungkin terkadang harus berkorban, gereja mungkin tidak bisa membayarmu lebih, ya, untuk ilmu yang engkau dapatkan. Tetapi jika tujuan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan tujuan kita adalah untuk melipat gandakan karunia dan talenta yang kita miliki, maka Tuhan kita pasti akan memperhitungkan setiap perkara yang Tuhan sudah kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Apapun itu kerjakan. Layanilah pekerjaan Tuhan pada saat ini. Jangan berpikir apa upaya yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan ini untuk gereja. Apa upaya yang saya dapatkan dari gembala itu, dari pendeta sana, dari pastor, dari suster, atau dari orang-orang yang sudah saya taburkan kebaikan saya di gereja. Kalau mereka tidak dapat memberikan apa-apa kepada saya, maka saya tidak mau melakukannya. Jangan menjadi seperti hamba yang dipercayakan 1 talenta itu. Tapi jika kita melakukannya dengan penuh ketulusan, dengan penuh komitmen, bahkan tidak mendapat pujian, bahkan yang terjadi sebaliknya. Dan ini yang sering kali didapat, ya. Ketika kita melakukan pelayanan, berbuat kebaikan, justru banyak olok-olok, cemoohan, bahkan kata-kata negatif yang mungkin ditujukan kepada kita. Ingat, jika kita melakukannya dengan komitmen, tidak dengan kemalasan, tidak dengan ogah-ogahan, tidak disuruh dulu baru kita mengerjakannya, tetapi kita mengerjakannya dengan penuh kesadaran, dengan penuh komitmen, walaupun diterpa angin badai sebesar apapun. Ketika kita tahu bahwa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, kita tidak akan surut semangatnya di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Apapun tantangan yang saat ini engkau hadapi, mungkin kau tidak dihargai oleh pimpinanmu sendiri, tidak mengapa. Ingat, Kolose 3 ayat 23 berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan upah. Karena Tuhan itu adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Percayakan saja kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan kepada kita upah seturut dengan kemauannya, seturut dengan kehendaknya. Mungkin orang-orang yang menjadi pemimpin rohani kita, atau orang-orang yang menyuruh kita untuk melakukan pelayanan ini tidak dapat membayar kita, tidak dapat menggaji kita. Atau mungkin saat ini kita hamba-hamba Tuhan tidak mendapatkan yang setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Tidak masalah. Jika kita melakukan hal yang benar dan disertai dengan ketulusan di hadapan Tuhan, percayalah, mungkin bukan dari orang yang dimaksud kita mendapatkan berkat itu, tapi banyak cara Tuhan bisa datangkan dan kirimkan berkatnya dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan Tuhan juga menghargai setiap kemauan kita, usaha kita di dalam melipat gandakan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jangan malu ketika engkau tidak seperti orang lain dengan talenta yang banyak. Sedikit pun talenta yang kita miliki, tapi kita punya semangat yang berkobar untuk memperbanyaknya, untuk meluaskannya, maka Tuhan katakan, sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia. Mari masuk ke dalam kebahagiaanku. Haleluya. Dan terakhir di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-48 bagian B, di sana dikatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut.
Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Haleluya. Mari temukan apa yang menjadi kemampuan kita. Kita mungkin sebagai tangan tidak dapat memaksakan diri kita untuk menjadi kaki. Kita yang menjadi kaki selama ini tidak mungkin memaksakan diri kita untuk menjadi tangan. Apapun yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan sepenuhnya untuk Tuhan. Banyak diberi, banyak dituntut. Banyak dipercayakan, maka banyak juga yang akan dituntut dari hidup kita. Percayakan kepada Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Maka kita juga pasti akan bersukacita lewat apapun yang kita kerjakan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.